Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Julita dari kelas MBS 5B dengan NIM 1904030068. Adapun di video kali ini, saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas UTS dari manajemen strategi, yaitu menjelaskan materi-materi pokok dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu di dalam sebuah perusahaan. Adapun 9 tugas penting dari manajemen strategi: yang pertama, merumuskan misi perusahaan; yang kedua, mengembangkan profit perusahaan; yang ketiga, menilai lingkungan ekstern perusahaan; yang keempat, menganalisis opsi perusahaan; yang kelima, mengidentifikasi opsi yang paling tepat untuk digunakan perusahaan; yang keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum; yang ketujuh, mengembangkan sasaran utama, sasaran tahunan, dan strategi jangka pendek; yang kedelapan, mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan sumber daya; dan yang kesembilan, mengevaluasi keberhasilan dari proses strategi. Materi selanjutnya ialah misi perusahaan. Misi adalah maksud dan kegiatan utama dari perusahaan atau sebuah organisasi yang kemudian dijadikan sebagai jati diri dan juga sebagai pembeda dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, walaupun perusahaan tersebut memproduksi suatu barang yang sama. Adapun misi sangat membantu dalam mengembangkan perusahaan, diantaranya karena yang pertama itu memberikan arah usaha, yang kedua memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan, terus yang ketiga mengembangkan aksi dalam memperbaiki tingkat, maksudnya di sini memperbaiki kinerja-kinerja yang ada di perusahaan, yang keempat membantu mencegah karyawan agar tidak salah melangkah, dan yang kelima objektif. Adapun materi selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Adapun pengertian tanggung jawab secara umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, kesejahteraan masyarakat, dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Sedangkan untuk etika bisnis adalah segala sesuatu yang menghubungkan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang masih berkaitan dengan personal, perusahaan, ataupun masyarakat. Nah, adapun fungsi dari etika bisnis terhadap perusahaan ini ada 3. Yang pertama, terdapat 3 fungsi utama di dalam etika bisnis dalam bidangnya. Yang pertama itu membantu dalam bidang akuntansi, membantu dalam bidang keuangan, dan membantu di bidang produksi dan pemasaran. Nah, adapun materi selanjutnya itu mengenai lingkungan global. Lingkungan global atau global environment adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensinya mempengaruhi kinerja dari perusahaan, baik berupa ancaman maupun peluang. Lingkungan global ini terdiri dari interaksi internasional di luar kendali dari perusahaan itu sendiri. Nah, adapun alasan perusahaan harus memasuki pasar global, yang pertama itu mereka akan mendapatkan skala ekonomi, yang kedua memperoleh intensif yang dikeluarkan dari suatu negara,
yang ketiga menciptakan persepsi global, dan yang keempat subsidi silang, akan mendapatkan subsidi silang. Terus adapun tahapan untuk memasuki pasar global, yang pertama itu melalui tahapan domestik, di mana tahapan ini perusahaan lebih mengkonsentrasikan aktivitasnya hanya untuk memenuhi dan melayani pasar. Dan yang kedua, tahapan internasional. Tahapan ini di tahapan ini terjadinya makin ketatnya persaingan dan pasar dalam negeri mulai menjenuh. Maka perusahaan seharusnya sudah mulai melebarkan aktivitas produksinya atau pemasaran dan lain-lainnya untuk ke luar negeri. Dan yang ketiga itu tahapan multinasional. Maksudnya di sini perusahaan harus mulai berinvestasi dan memproduksi barangnya di luar negeri dengan menerapkan strategi yang berbeda. Yang keempat adalah tahapan global. Pada tahapan ini, perusahaan mulai melakukan strategi pemasaran global, yaitu dengan memfokuskan pada pasar global dan memproduksi dengan sumber daya dari dalam negara atau salah satu negara. Terus yang kelima adalah tahapan transnasional. Pada tahapan ini, perusahaan harus mulai mendominasi pasar dan industri di seluruh penjuru dunia atau global dengan memadukan antara biaya global dengan tujuan mencari keuntungan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan strategi jangka panjang. Nah, maksud dari tujuan jangka panjang ini merupakan sebuah harapan dari pelaksanaan strategi tertentu, di mana ketika perusahaan telah menentukan strategi, perusahaan tersebut akan memberikan harapan bahwa strateginya itu akan terwujud. Nah, adapun tujuan jangka panjang ini diperlukan pada tingkatan korporat, divisi, dan fusional dalam sebuah organisasi. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.